Abdi, 22 tahun, seorang mahasiswa laki-laki. Ratna, 22 tahun, seorang mahasiswa perempuan. Dan Tambun, 22 tahun, seorang mahasiswa laki-laki. Abdi, salah satu penghuni rumah kontrakan, sedang menyapu lantai, membersihkan beberapa tempat yang menurutnya kotor. Sesaat kemudian, seorang perempuan, Ratna, berjalan menuju rumah kontrakan itu. Tampak ia sedang banyak pikiran. Di depan pintu rumah, ia membuat panggilan. Hanya dengan gerakan tangannya, Abdi menyerahkannya masuk dan duduk. Ratna pun duduk, memeriksa keadaan di dalam rumah, melihat smartphone miliknya, raut mukanya tampak tegang. Ratna duduk di salah satu kursi, sedang Abdi duduk di kursi satunya. Abdi mematikan musik yang ia setel melalui smartphone-nya. Sendiri? Iya, pada pulang. Ratna kembali melihat smartphone miliknya. Ada hening sejenak di antara mereka. Mau minum? Jadi, kita harus bagaimana nih? Hah? Kita harus bagaimana? Ya, mau bagaimana lagi? Kalau sampai dia membicarakan masalah ini sama orang lain, kita bisa kacau. Ya kacau. Tapi... Kamu paham apa yang sedang kubicarakan, kan? Pahamlah. Tapi bagiku tidak sekacau itu kok. Tidak sekacau itu. Apa maksudmu? Tenang. Biar kita tahu dulu apa yang sebenarnya dia inginkan. Aku takut dia marah. Kamu tahu sendiri, kalau dia jarang marah, Di. Dia selalu nurut sama keputusan yang kita buat. Ya, aku tahu. Lebih tepatnya, selalu tergantung pada orang lain. Iya. Yang penting, pokoknya tidak ada yang boleh tahu masalah ini. Aku malu kalau ada yang tahu selain kita. Bukan kamu kan yang kasih tahu dia? Ngawur. Mana mungkin aku kasih tahu hal ini ke orang lain? Aku cuma kaget. Semalam dia bilang begitu. Aku malah penasaran. Dari mana dia tahu soal ini? Iya, aku juga. Mudah-mudahan cuma kita saja yang tahu. Kalau sampai ada yang tahu selain... Hus, dia datang. Tambun, teman yang sedang Abdi dan Ratna bicarakan, akhirnya datang. Hai. Dengan sedikit anggukan kepala, ia menyapa kedua orang yang sudah lebih dulu ada di dalam rumah. Ia lalu meletakkan tas di kursi, melepas jaket, dan meminum sebotol air dingin. Ia duduk di salah satu kursi, berhadap-hadapan dengan Ratna. Ia menatap lekat-lekat kedua temannya. Abdi dan Ratna seakan-akan tak sanggup memulai pembicaraan. Mereka terdiam. Harap tenang, sedang ada ujian. Bun, Nah, begitu toh. Ayo mulai bicara. Aku datang, kalian kok malah diam? Apa maksudmu bicara begitu di grup chat? Apa maksudmu? Sudahlah, kita sama-sama tahu. Aku ini bodoh, tapi tidak sebodoh itu. apa sih sebenarnya yang kamu mau? Jadi benar kan chatku semalam? Kalau benar, lalu kau mau apa, ha? Di, kamu tahu dari mana masalah ini? Dengar dari orang lain? Sudah lama tahu? Ada yang tahu selain kita? Aku diinterogasi. Bukan begitu. Aku cuma, ya penasaran saja. Atau takut? Ratna menunduk, sedang Abdi kembali meminum airnya. Abdi duduk. Siapa? Bukan dari siapa-siapa. Lalu? Ya, begitulah. Oke,
Selain kamu, apa ada yang tahu? Kamu bilang ke siapa saja? Tambun diam saja, hendak kembali meminum airnya. Haus. Mau kuambilkan tambahan minuman? Es teh? Mau kubelikan? Atau terlalu cemas untuk mengakui kalau semua ini sudah kamu bicarakan ke orang lain selain kita di sini? Kenapa diam saja? Haha. Harap tenang, sedang ada ujian. Sudah pada mulak juga toh. Tambun membenahi posisi duduknya. Aku datang sini karena ada maksud baik. Kalian begitu tanpa kasih tahu aku. Jadi, di sini yang jadi korban itu ya aku. Bun, Apa permintaanku sulit? Sulitnya kayak apa toh? Bun, kami tentu turut berduka atas apa yang terjadi pada ibumu. Hanya saja, waktu itu aku sedang tidak bisa membantu. Sekali lagi kukatakan, aku sedang tidak bisa, bukan tidak mau. Kita bertiga berteman sudah lama. Waktu ospek dulu, kita pernah kena marah senior. Itu juga bersama kan? Dan pas kucingku mati, kita juga menguburnya bersama. Kita Melakukan banyak hal bersama. Memang, kucingmu memang mati. Tapi sekarang yang mati itu ibuku. Aku tidak sedang menyamakan kucingku dengan ibumu. Mana mungkin aku sekasar itu? Kamu pikir aku ini apa, ha? Lidah kucing. Aku cuma sedang bicara masa lalu. Sudah, itu saja. Ya sudah. Ayo kita bicara masa lalu. Ayo kita mulai dari alasan kenapa kalian begitu sama aku. Aku kan tadi sudah bilang. Kalau begitu terus, sekalian saja aku yang kuliah. Kamu tidur saja di rumah, datang ke kampus, pas jatah bayar kuliah aja. Mbok begitu saja. Kita ganti peran aja. Aku rebahan sambil main pokermu. Tukang judi toh. Apa maksudmu? Tukang judi toh. Anak pejabat desa kau tukang judi. Aib. Sekali lagi kau hina aku. Apa? Kau mau apa? Hei, teman-teman, ayolah. Kita bicarakan masalah ini baik-baik. Kalian pasti sudah paham. Setiap kali aku memintamu untuk membantuku di tugas kuliah, aku juga sudah bilang. Aku pengen lulus cepat supaya ibuku bisa datang pas wisuda. Untuk itu, kalian kan juga tahu. Aku harus segera lulus mata kuliah itu. Dan sampai ibuku asulah. Bun, Dan kamu, waktu itu aku kepepet. Kalau tidak minjam uangmu, ya uang siapa lagi? Pasti juga aku kembalikan. Tidak seperti yang lain, meminjam uang tapi diganti dengan skripsi. Abdi hendak bicara, tapi segera disela oleh Ratna. iya. Kami minta maaf, Bun. Ada ketidaksetujuan yang dapat terbaca dari gerak-gerik Abdi atas apa yang baru saja ia dengar. Aku pengen tahu alasan kalian. Ya, itu tadi, Bun. Waktu itu, aku memang sedang tidak bisa membantu. Bukan. Setiap orang punya masalahnya masing-masing. Jangan memaksakan orang lain juga untuk menanggung masalahmu. Ya aku kan cuma minta bantuan. Dari dulu selalu begitu. Yang kuliah kamu, tapi yang repot kami. Ibaratnya, kalau di film Old Man, kamu itu jelas bukan si Santiago. Bukan perahu yang ia naiki.
bukan juga ikan hasil tangkapannya, tapi ikan pemakan hasil tangkapan Santiago. Cuma mau enaknya aja. Seenggaknya kan aku ada usaha. Tidak memintamu untuk mengerjakan semuanya. Jadi, maksudmu aku tidak ada usaha sama sekali? Iya kan? Kenapa kamu harus kasar itu? Hanya gara-gara tidak kupinjami uang, Bun. Waktu itu sudah dipinjam sama Abdi. Yang kupinjamkan tidak banyak. Ya pasti masih ada sisa lah. Sisa apanya? Kalau dipinjam terus-terusan, tidak dikembalikan, ya lama-lama habis. Mana mungkin habis? Kalau duitmu habis, mana mungkin kamu bisa nongkrong sama pacar barumu itu? Kalau sekali dua kali sih masih oke. Tapi kalau terus-terusan, kan artinya duitmu masih banyak. Aku mau nongkrong atau tidak, itu bukan urusanmu. Memang itu bukan urusanku. Tapi kalau ditanya soal metodologi tulisanmu, ya harusnya kamu bisa jawab lah. Bukan tidak bisa menjawab, tapi sedang tidak ada waktu untuk menjawab, Di. Iyalah, orang lagi asik kok. Ya tidak bisa diganggu. Nah, itu kalian tahu. Jangan diganggu. Apa iya? Memang hobi kalian ini suka mengganggu orang? Kok ganggu? Aku tanya sama kamu waktu itu. Jadinya mau karya siapa? Oka apa Di? Tapi lama sekali tak dapat jawaban. Ganggu bagaimana? Toh, itu juga skripsimu. Tidak kelar juga. Tidak ada ruginya buatku. Kalau tidak kelar, ya bayar utangmu lah, goblok. Kamu pikir yang mau pinjami aku itu cuma kamu doang, hah? Napas keduanya tersengal-sengal. Dada mereka turun naik menandakan ada amarah yang baru saja mereka keluarkan. Sudah? Sudah? Ayo dong, ayo. Ayo lanjutkan lagi. Asik nih lihat kalian cekcok begitu. Kamu merekam kami, Bun? Buat apa juga kalau direkam coba? Ya, siapa tahu mau disebar. Atau memang sudah begitu? Pantas saja aku sudah jarang di calling photoshoot lagi. Kamu sudah sebar berita ke orang-orang kalau skripsiku dibantu Abdi ya? Apa untungnya buatku? Halah! Mana ada maling maku maling. Tambun masih terdiam. Kok diam? Iya kan, Bun? Tidak aku pinjami duit, kamu balas dendam ke aku. Begitu. Tidak dibantu Abdi, kamu sebar berita kalau kami jual beli skripsi. Begitu. Bagus. Bagus sekali. Epic. Aku yakin Hemingway minder mendengar fiksi yang kalian buat barusan. Hey. Mun, tidak ada yang lucu. Sama sekali tidak. Dan kamu tidak berhak tertawa. Tidak untuk situasi ini. Juga tidak untuk menertawakan kami. Biarkan saja, Nah. Sudah selayaknya dia begitu. Di mana-mana, badut pasti tertawa paling kencang. Dan tawanya bukan atas dasar apa-apa. Selain ketidakmampuannya mengubah nasibnya sendiri. Atau kemalasannya untuk mengerjakan tugasnya sendiri. Kamu bisa bilang begitu karena kamu tidak rugi sama sekali. Aku sudah sebulan aku tidak di calling. Terus pasti orang-orang berpikir aku bodoh karena skripsiku dibantu kamu. Kamu pikir begitu? Memikirkan masalah kalian membuatku pusing. Aku kalah terus. Tulisanku tidak kunjung jadi. Padahal seharusnya minggu-minggu ini
aku sudah bisa kirim tulisan dan pastinya dimuat. Apalagi kalau bukan karena kalian. Siapa juga yang suruh kamu buat utang ke aku? Rah, Bun, lihat temanmu itu. Bilang ke dia, kalau tidak bisa main, ya jangan main. Kalau tidak punya uang, ya jangan judi. Kalau tidak bisa bayar utang, ya jangan ngutang. Sebenarnya, Bun, kalau mau dipikir lagi, yang jadi penyebab semua masalahmu itu, ya dia. Iya kan? Ratna berhasil memikat perhatian Tambun. Siapa yang tidak mau membantumu mengerjakan tugas? Duitku? Terus-terusan? Dipinjam siapa? Jadi, semua masalahmu, juga kematian ibumu, ini gara-gara dia. Abdi marah. Ia melihat ke arah Ratna. Memang begitu kan? Gara-gara kamu juga, aku jadi jelek di mata orang. Aku tidak pernah lagi dapat kalian iklan. ya karena kamu sudah tidak menarik lagi lah. Setidaknya, aku bukan tukang judi yang menjadi penyebab kematian ibu dari temanku. Perek, omong besar tapi nihil. Apa kamu bilang? Keledai pembohong. Kalau memang tidak mau membantu, ya tinggal bilang aja. Orang lain dijadikan tameng. Pengecut. Pengacut. Apa kamu sudah pikun, ha? Kamu sendiri yang bilang kalau sudah tidak mau susah-susah membantu tamu lagi. Kenapa malah jadi aku? Ya memang kamu yang bilang malu kalau lagi jalan bareng siapa? Siapa, ha? Siapa yang dulu merasa malu kalau lagi jalan sama dia? Dasar penjudi, miskin tukang utang. Apa? Ulangi. Ayo ulang apa yang kamu bilang tadi. Ratna terseduh begitu ia sadar atas apa yang baru saja terjadi. Setelah meredah, barulah Tambun angkat bicara. Dulu kita pernah main ke rumahmu kan, Di? Kalau aku tidak salah ingat, itu pas libur semester kan? Ya benar. Waktu itu kita main ke sawah bapakmu. Sok-sokan ikut mau bantu. Ratna kagok. Lihat lumpur sawah saja baru pertama kali. Kepleset, kena lumpur, kotor semua bajunya. Padahal kan sawahnya baru saja ditanam padi. Rusak semua toh itu. Kita juga pernah main ke rumahmu kan, nah? Tiba-tiba minta Nadar pulang. Ayo, antar aku pulang sekarang. Kaget. Kita sama sekali gak tahu waktu itu. Pokoknya antar Ratna pulang 2 jam perjalanan. Jauh sekali. Jauh sekali. Begitu sampai, ternyata kita baru tahu si Oli, kucingmu itu mati ketabrak motor. Pantas saja di jalan kulihat kamu menahan nangis sesenggukan. Abdi dan Ratna menunduk, mematung. Dan kalian masih berani-beraninya bicara soal untung rugi depanku. Padahal kalian sendiri tahu, di sini akulah yang paling banyak menderita kehilangan. Tambun mengambil tas dan jaketnya. Ratna mencoba mencegahnya. Bun, Mari kita lupakan. Dan sukses buat kalian. Kalau kita pernah saling kenal. Abdi dan Ratna memandang Tambun. Ada kebingungan terpancar dari wajah Abdi.
Sedang senyum sedikit mengambang di wajah Ratna. Tambun keluar dari rumah itu, berjalan keluar panggung. Lampu panggung perlahan mati.